Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati, NPM 170110108. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran e-learning madrasah berbasis web terhadap kemandirian belajar siswa kelas 9 MTS NW Joga tahun pelajaran 2020-2021. Sini saya akan menjelaskan virus corona atau COVID-19 yang kita alami sekarang, di mana virus corona ini itu sangat menyebar dengan cepat. Virus corona ini disinyalir mulai mewabah 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, dan saat ini menyebar ke seluruh penjuru yang ada di dunia, sehingga WHO menetapkan sebagai pandemi global. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu e-learning madrasah. E-learning madrasah adalah sebuah aplikasi gratis produk madrasah yang ditujukan untuk menunjang proses pembelajaran di madrasah mulai dari Raudatul Atfal atau RA, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Nah, di sini ada pun cara penggunaan e-learning pada madrasah, yaitu yang pertama, buka aplikasi web seperti Mozilla Firefox atau Chrome, kemudian ketikkan link yang sudah diberikan oleh pihak sekolah, maka akan tampil seperti pada gambar berikut ini. Setelah itu, kemudian masukkan username dan password yang sudah dibuatkan oleh administrator e-learning madrasah atau yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Maka menu dan fitur siswa akan tampil seperti ini, dan menu dan fitur guru akan tampil seperti ini. Setelah berhasil masuk, guru dan siswa mengoperasikan menu dan fitur pada e-learning madrasah sehingga seluruh siswa bisa berdiskusi melalui e-learning tersebut. Nah, di sini kemandirian belajar siswa. Kemandirian belajar siswa di sini yaitu keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Ada juga menurut Desi Susilawati, siswa berusaha untuk meningkatkan tanggung jawab dalam mengambil berbagai keputusan. Dan kemandirian dipandang sebagai suatu sifat yang sudah ada pada setiap orang dan situasi pembelajaran. Pengukuran kemandirian belajar itu berasal dari faktor internal atau dari dalam diri siswa. Yang pertama, percaya diri, kedua, disiplin, ketiga, motivasi, keempat, inisiatif, dan kelima, tanggung jawab. Nah, di sini kerangka berpikir. Di sini saya akan menjelaskan bagan-bagan yang ada pada gambar. Di sini dengan adanya pandemi COVID-19, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu studi from home atau belajar dari rumah. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka pihak sekolah mengeluarkan kebijakan juga melalui pembelajaran media e-learning madrasah. Dengan media tersebut, maka keterbatasan sarana dan fasilitas madrasah, guru, dan siswa dapat teratasi sehingga menimbulkan kemandirian belajar siswa. Nah, selanjutnya itu pengajuan hipotesis. Di sini pengajuan hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu HO dan HA. HO adalah tidak ada pengaruh yang signifikan antara media pembelajaran e-learning terhadap kemandirian belajar siswa. Sedangkan HA ada pengaruh yang signifikan penggunaan media pembelajaran terhadap kemandirian belajar siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif itu sendiri yaitu pendekatan yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistika. Nah, di sini tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di MTS NW Joga kelas 9 tahun dari pelajaran 2020-2021, sedangkan waktunya itu diperkirakan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Oktober 2020. Sini ada jadwal penelitian. Yang pertama, tahap persiapan penelitian, yaitu penyusunan dan pengajuan judul dilakukan pada bulan Mei dan Juni, sedangkan pengajuan proposal dilakukan pada bulan Juni, Juli, Agustus, sedangkan perizinan penelitian dilakukan pada bulan Agustus. Yang selanjutnya, tahap pelaksanaan. Di sini pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus dan September, sedangkan analisis data dilakukan pada bulan September, dan tahap penyusunan laporan dilaksanakan pada bulan Oktober. Nah, selanjutnya populasi dan sampel. Di sini populasi yang digunakan pada laporan ini yaitu seluruh siswa MTS NW Joga tahun pelajaran 2020-2021, sehingga bisa dilihat pada tabel berikut ini. Jumlah siswa laki-laki yang ada di MTS NW Joga sebanyak 41 orang, sedangkan jumlah siswa perempuannya berjumlah 9 orang, sehingga jumlah keseluruhan yang ada di MTS NW Joga itu sejumlah 50 siswa, baik itu laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya sampel. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah kelas 9 yang berjumlah 23 siswa yang berjenis kelamin laki-laki.
yang dipertimbangkan bahwa siswa kelas 9 MTS NW Joga sebagian sudah memiliki smartphone atau Android dan bisa mengoperasikan laptop atau komputer. Nah, selanjutnya itu variabel penelitian. Variabel penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Variabel X di sini maksudnya yaitu tidak dipengaruhi oleh variabel lain, sedangkan variabel Y ini kemunculannya itu disebabkan oleh adanya variabel lain. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini dilakukan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama pembagian angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di sini keempat-empatnya itu saling bergantungan sih. Ketika angket dan observasi dan wawancara sudah dilakukan, maka akan dilakukan pengumpulan data atau dokumentasi. Nah, yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Di sini, instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah berupa lembar angket dan pedoman wawancara untuk memperoleh gambaran tentang kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran dengan media e-learning madrasah berbasis web. Di sini ada teknik analisis data. Teknik analisis data itu dibagi menjadi dua, yaitu uji coba instrumen dan analisis data. Uji coba instrumen ini yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas ini jika dibedakan menjadi mempunyai dua kriteria, yaitu yang pertama jika R hitung lebih besar dari R tabel maka dinyatakan valid, sedangkan jika R hitung lebih kecil dari R tabel maka dinyatakan tidak valid. Dan selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas digunakan teknik alpha-Cronbach, di mana suatu instrumen dapat dikatakan handal bila memiliki koefisien keandalan alpha sebesar 0,6 atau lebih. Untuk menguji reliabilitas menggunakan rumus alpha-Cronbach dengan bantuan SPSS versi 18. Nah, yang selanjutnya itu analisis data, di mana analisis data ini dibagi menjadi dua, yaitu uji normalitas dan uji hipotesis. Uji normalitas ini mempunyai pedoman untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, nilai signifikansi atau probabilitas lebih kecil dari 0,05 distribusi adalah tidak normal, sedangkan nilai signifikansi atau probabilitas lebih besar dari 0,05 distribusi adalah normal. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Ada pun langkah-langkah yang digunakan di sini. Uji hipotesis ini menggunakan uji F bantuan SPSS versi 18. Langkah-langkah yang digunakan untuk uji F atau uji hipotesis yaitu jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka HO diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika F hitung lebih besar dari F tabel maka HO ditolak dan HA diterima. Di sini dengan adanya COVID-19 maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dan yaitu belajar dari rumah, sehingga menimbulkan pihak sekolah untuk mengeluarkan kebijakan juga melalui pembelajaran media e-learning. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.